setiap orang kan punya kasus, tidak selalu punya kasus terus. Mungkin sekali seumur hidup, tapi kita rusak karena kita berkhianat. Itu yang nggak boleh. Dalam rangka memberikan pemahaman kepada para mahasiswa hukum S1 dan S2, terkait permasalahan isu yang berkembang di dunia advokat, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Painan, gelar seminar nasional dengan tema, Batasan Hak Imunitas Advokat dalam Berprofesi. Dengan menghadirkan salah satu advokat terbaik Indonesia, Profesor Dr. Elza Syarif, yang dilaksanakan di Auditorium Juslilia STIH Painan, Jalan Syekh Narwawi Albaniani, Banjarsari Cipondok Jaya, Kota Serang, pada Sabtu 2 September 2023. Imunitas kita ada dalam surat puasa. Jadi surat puasa itu sebaik-baiknya untuk melindungi pekerjaan kita dengan dasar. Selain Elza Syarif, panitia acara juga menghadirkan narasumber Dr. Rasman Habiahan, dan bertindak sebagai moderator dan juga Kaprodi Dr. Andika Muchtar yang diikuti mahasiswa S1 dan S2 serta mahasiswa pasca sarjana, dan dihadiri Ketua STIH Painan Dr. Muhammad Nasir. Usai acara seminar, dengan didampingi Ketua Pelaksana Kapten Infanteri Ali Maskuri, Ketua Panitia Herman Setiawan, ditemui media menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong para mahasiswa guna mengetahui sejauh mana imunitas sebagai advokat. Dan kegiatan seminar tersebut wajib dilaksanakan sebagai mahasiswa pasca sarjana. Ya, jadi kegiatan seminar di kampus ini, di mana seminar tersebut wajib sifatnya untuk kami mahasiswa program Magister Hukum di STIH Painan, di mana salah satu syarat untuk pengajuan tesis, karena tentu kita sebagai mahasiswa pasca kita harus membahas hal-hal yang memang sekarang lagi isunya ini sedang hangat-hangatnya begitu ya, dan terlebih teman-teman dari teman-teman pasca itu banyak yang memang berlatar belakang sebagai profesi advokat. Kita pengen dorong tentunya mahasiswa kita baik yang S1 maupun S2 mungkin yang mau ambil profesi advokat agar tahu persis ya advokat itu sejauh mana dia punya imunitas, supaya harapannya ke depan mahasiswa kita itu STIH Painan bisa menjadi orang yang benar bermanfaat di tengah masyarakat yang berintegritas. Dirinya menambahkan, sebelumnya panitia sudah menyodorkan beberapa tema untuk pembahasan, dan terpilihnya tema batasan hak imunitas advokat dalam berprofesi. Menurut dirinya, hal tersebut dikarenakan banyaknya mahasiswa yang tertarik dengan profesi sebagai insan hukum. Mereka memilih tema itu karena sebelumnya kita berikan 3 tema, lalu banyak yang pilih dengan tema ini, karena mungkin banyak teman-teman yang tertarik di profesi ini, agar sebelum melangkah jauh ke profesi, tentunya mereka paham betul bahwa sebagai insan hukum, apabila mau ambil profesi yang mereka lebih diminati atau lebih minat bakat mereka ke sana, tentunya mereka harus tahu betul bahwa kita harus sadari sebagai orang hukum, sebagai contoh dulu di masyarakat sebelum kita terjun di sebagai profesi advokat, kita harus jadi orang yang betul-betul paham betul apa hak dan kewajibannya sebagai seorang advokat. Dr. Andika Muchtar, moderator sekaligus Kaprodi STIH Painan menuturkan, seminar nasional yang bertemakan batasan hak imunitas advokat dalam berprofesi tersebut, merupakan salah satu bukti nyata pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh mahasiswa. Jadi kegiatan seminar nasional kali ini memang diselenggarakan oleh mahasiswa Magister Hukum STIH Painan. Kenapa kemudian itu digelar? Dengan maksud untuk kemudian pertama kan sebagai wujud tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini sebenarnya salah satu bentuk pengabdian masyarakat, bagaimana kemudian mengedukasi para peserta, yaitu dari sekumpul masyarakat, untuk memahami sebenarnya memperkenalkan eksistensi dari profesi advokat yang kemudian dikaitkan dengan imunitas. Nah, kenapa kemudian itu menjadi pilihan tema pada acara seminar kali ini? Karena memang isu tentang imunitas itu kan perlu dipertegas, perlu diperjelas, sehingga teman-teman yang berprofesi sebagai advokat itu mengetahui betul titik atau batasan tentang bagaimana kemudian kita beracara, beraktivitas sebagai advokat, mengetahui batasan-batasan imunitas. Jangan-jangan kemudian imunitas itu
disalahgunakan atau apalah segala macam. Itu sebenarnya tujuan utama kenapa kemudian acara yang digelar. Tetapi yang paling penting adalah karena kita adalah perguruan tinggi yang memiliki tanggung jawab untuk kemudian memberikan edukasi khususnya kepada mahasiswa kami yang S1, S2 untuk kemudian bisa melakukan kegiatan-kegiatan akademik pada umumnya. Elza Syarif, sebagai praktisi dan juga akademisi advokat yang sejak 12 Juni 2023 bergelar Guru Besar Ilmu Hukum dan Teknologi menuturkan, kehadiran dirinya sebagai narasumber dimaksudkan agar mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang benar dan tidak melanggar hukum. Namanya seorang dosen ya, pengajar, jika ada kesempatan untuk bisa bertemu mahasiswanya atau bertemu dengan yang memerlukan pengetahuan tertentu yang saya miliki, tentunya tidak akan saya, walaupun jauh ya dari Jakarta, saya tetap datang, dan untuk supaya mereka mendapatkan suatu pengetahuan yang benar yang harus kita pelajari dengan baik. Jangan kita melanggar hukum. Kadang kita itu yang paling jelek adalah advokat, selain melanggar hukum dia ada kaki dua. Dia dengan klien ini, tapi dia dengan lawan juga bermain. Itu merusak benar-benar nama baik dari advokat dan juga diri dia sendiri. Kenapa saya bilang demikian? Setiap orang kan punya kasus, tidak selalu punya kasus terus. Mungkin sekali seumur hidup, tapi kita rusak karena kita berkhianat. Itu yang nggak boleh. Dan ke depan dirinya berkeinginan terbentuknya advokat yang lurus, fleksibel, dan menjunjung kode etik advokat. Saya punya keinginan bisa nanti terbentuk advokat yang memang benar-benar lurus, fleksibel, dan menjunjung tinggi kode etik, undang-undang kode etik dan undang-undang advokat, serta juga menaikkan bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang mulia. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa subscribe, lonceng dan like, untuk mendapatkan informasi terbaru hanya di Indo TV News Channel.